and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sama-sama. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan. Firman-Mu pelita terang jalanku, katakan dia beri pengharapan, pengharapan dan kepastian. Dia yang mampukan buat setiap kita lewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, kamu. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, dia yang menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat, menjadikan berkat, kehidupan kekal, sampai kami menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami.
Sambil kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir buat setiap kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Kau lahir, Kau berikan nyawamu buat setiap kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau layakkan kami, Kau angkat kami Tuhan dari lembah gelap. Kau menyelamatkan kami, memulihkan kami. Lewat kelahiran-Mu Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji selamanya kan ku nyatakan. Yesus Engkau Juru Selamatku, katakan dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan.
Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau, Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Engkau yang memberikan keselamatan dalam setiap hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memperingati pranatal Bapa, bahwa Allah sudah turun menjadi manusia di dalam nama Yesus, sehingga keselamatan itu sudah diberikan kepada kami semua. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Yesus ada bersama-sama dengan kami. Yesus yang senantiasa menemani setiap hidup kami. Yesus yang senantiasa menuntun setiap hidup kami. Yesus yang senantiasa memperhatikan hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh berkata, Engkau Immanuel, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, ketakutan tidak menguasai hidup kami lagi Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh ada kesukaan surga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak pernah melihat kelahiran-Mu Bapa. Kami tidak pernah melihat kelahiran-Mu Yesus. Tapi kami akan melihat kedatangan-Mu. Dan oleh sebab itu Bapa, persiapkanlah kami semua, supaya pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua, kami akan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Curahkanlah isi hati-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami tahu arti kekristenan kami, hidup kami Tuhan. Supaya kami selama kami dalam pengembaraan hidup kami di dunia ini Tuhan, kami tidak pernah melupakan nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Selamat kita memasuki Natal, atau hari ini kita bicara tentang pranatal. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kadang orang bertanya kepada saya, kenapa gereja BES ini sudah mulai merayakan Natal dari bulan November. Saudara, minggu yang lalu BES Manado merayakan Natal juga. Saudara, kemudian minggu demi minggu ini kita sampai nanti dengan bulan Januari, saudara, kita merayakan tentang Natal ini Bapak. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita mau merayakan Natal mulai dari November? Karena gereja kerap kali cuma mau merayakan Natal itu pada momentumnya saudara di bulan Desember saja. Kerap kali gereja kita ini, gereja itu kalah saudara dengan, saya ambil contoh saja negara Singapura.
Bayangkan negara Singapura itu dari bulan November itu saudara sudah buat atribut Natal di mana-mana saudara. Pasang lampu-lampu Natal. Padahal mereka negara yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya ambil perbandingan juga tentu karena saya ini dari Manado saudara. Kalau Manado itu mulai masuk bulan ber, udah saudara. Mulai suasana Natal terdengar di mana-mana. Sampai di angkot-angkot pun saudara, sudah mulai terdengar suara Natal. Lagu-lagu Natal mulai didengungkan di mana-mana. Nah, saudara dan saya hari ini, paling tidak di tahun 2023 ini di Natal ini saudara, supaya saudara dan saya itu bukan lagi bicara tentang bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin lagi. Kita tidak bicara lagi saudara tentang nanti momentum bagaimana seorang bayi saudara. Tapi bagaimana saudara nanti dipersiapkan saudara dan saya ini akan menyambut kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita tidak pernah menjadi satu saksi sejarah tentang kita melihat Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa kita ini akan menjadi saksi sejarah, kita akan menutup dunia ini. Dengan kita akan melihat kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Amin. Makanya saudara gereja ini kemudian mengajarkan kepada saudara dan saya supaya semua itu kembali kepada ajaran Yesus. Supaya saudara dan saya hari ini dipersiapkan. Saudara memang saya tahu kita ini hidup itu banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi percayalah, Bapa di surga tahu setiap pergumulan kita. Yang penting hari ini saudara dan saya, kita ini pegang nama Yesus itu sungguh-sungguh. Jangan sampai nama Yesus itu hilang dari hidup saudara dan saya. Iblis coba ganggu kita saudara, kita diadu domba, kita dibuat salah paham saudara, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Tapi kita tahu hari ini saudara, the glory of Christmas, bicara tentang kemuliaan Christmas itu, kemuliaan Natal itu, hari ini sudah ada di dalam hati saudara dan saya. Makanya saudara kita lihat dulu poin kita yang pertama, kesukaan besar itu melepaskan ketakutan. Kesukaan besar itu apa saudara? Kesukaan besar itu adalah ketika Allah turun jadi manusia di dalam nama Yesus, itu adalah kesukaan besar. Kita lihat dulu di dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata seperti ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi ada gembala-gembala saudara yang sedang menjaga ternak. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan saudara lihat, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi waktu ada kemuliaan Tuhan, ada ketakutan yang timbul saudara. Ayat yang ke-10 kemudian dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Saudara, bukan cuma untuk orang Kristen. Yesus lahir untuk seluruh umat manusia. Hanya saudara dan saya yang meresponi saudara. Kita yang meresponi, kita yang menerima. Dia yang Allah turun jadi manusia. Kita meresponi itu bukan karena kita saudara. Karena Allah pilih saudara dan saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena usaha saudara dan saya. Itu karena kasih Dia. Itu yang membuat hari ini saudara dan saya bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang ke-11, kemudian dikatakan ayat yang ke-11, hari ini saudara telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata hari ini saudara, itu bicara tentang sesuatu yang up to date sampai dengan kapanpun. Hari ini Yesus telah lahir bagimu, bagi saudara dan saya, di dalam hati saudara dan saya. Dia memberikan apa kepada saudara dan saya? Kesukaan besar. Amin. Saya tahu saudara, hari ini kita manusia itu banyak dikuasai oleh ketakutan. Bukan cuma saudara, kita pun sama.
Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang takut, saudara. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana dengan gereja ini? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan usaha kita? Bagaimana, dan bagaimana, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ketika saudara dan saya itu dikuasai oleh ketakutan. Sehingga saudara dan saya tidak bisa melihat Tuhan. Karena ketakutan itu yang membungkus hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak bisa melihat ada Tuhan di depan sana yang sedang menanti saudara dan saya. Sehingga kita tidak bisa melihat ada tangan Tuhan yang siap menolong saudara dan saya. Memang benar saudara bahwa akhir zaman ini akan terjadi satu situasi yang sangat amat sulit saudara. Itu tidak bisa kita bohongi dan kemudian ini tidak kemudian kita takut-takuti kepada saudara. Ini memang realita hidup. Tapi kenyataan iman nanti akan mempengaruhi hidup saudara dan saya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Kristus, walaupun dalam keadaan sulit, saudara dan saya akan melewati waktu demi waktu itu saudara. Gelombang demi gelombang, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, ada tangan Tuhan yang akan membimbing hidup saudara dan saya. Amin. Dan saya sudah lihat saudara, dalam perjalanan hidup saya, pelayanan saya, pekerjaan saya lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Makanya saudara, Tuhan berkata, malaikat Tuhan itu berkata, kesukaan besar. Yesus bicara tentang kesukaan besar. Bukan bicara tentang materi. Bukan bicara tentang kekayaan. Kerap kali saudara dan saya hari ini seringkali kita mau menukarkan sesuatu yang namanya kesukaan itu dengan materi saudara. Kalau sesungguhnya saudara dan saya masih berpikir kesukaan besar itu bahwa kemudian kita tukarkan dengan materi di dalam kekristenan kita. Sesungguhnya saudara dan saya belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sudah pernah berjumpa dengan Tuhan dan kita tahu arti kesukaan itu. Bahwa Yesus ada dalam hati saudara dan saya. Hari ini kita nggak makan pun. Hari ini kita mengalami kesulitan pun tidak masalah. Yang penting Yesus ada dalam hati saudara dan saya. Amin. Saudara, ini akan segera, dunia ini akan segera selesai saudara. Salah satu saudara, saya coba lihat-lihat juga. Saya satu minggu lalu kan saya khotbah pagi di sini, kemudian saya ke Batam. Dari Batam besoknya Senin saya pulang Manado karena dengan ada Pak Fengki. Pak Fengki ada di Manado, dia Natal minggu kemarin. Kami berbincang-bincang tentang keadaan zaman. Karena sama Pak Fengki itu kita jarang sekali saudara bicara tentang masalah di luar daripada firman. Saya tertarik dia bilang begini. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tapi kita tidak bisa kemudian langsung menyatakan 15 tahun. Enggak, kurang lebih saudara. Karena memang saudara, Tuhan tidak pernah menyatakan kapan waktunya dia datang. Tapi kalau kita lihat tanda-tanda zaman ini sudah tidak lama lagi. Apalagi yang sedang terjadi hari ini di Israel. Nah kemudian saya tertarik dengan ada satu statement dia bilang satu angkatan ini tidak akan pernah berlalu. Itu firman Tuhan katakan, Yesus katakan satu angkatan ini tidak akan pernah berlalu. Itu bicara tentang keadaan Israel. Israel merdeka pada tahun 48. Berarti kalau satu angkatan kurang lebih 80 tahun. Kalau kita kalkulasi saudara hitung-hitung, berarti kurang lebih tahun 2020-an sekian, genap 48 kan, 2028 berarti 80 tahun ya, 80 tahun. Satu angkatan saudara. Berarti tidak lama lagi akan datang. Kemudian kita hitung orang Israel yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada sekitar 132 ribu. Kemudian saudara dikatakan di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu 144 ribu. Itu bicara tentang orang Israel yang murni yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kita kalau hitung-hitung itu berarti tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Amin. Saudara kelihatan sedih nih. Waduh, kalau Tuhan Yesus datang, berarti aku udah gak ke mall lagi. Gak bisa beli lagi barang-barang yang saya bisa pakai, barang-barang branded. Saudara, saya mau ngasih tahu, sorga itu jauh lebih indah daripada dunia ini, saudara. Saya kalau saudara tanya, Pak Roy, suka nggak? Saya rindu ke sorga. Kalau begitu pergi aja Pak, jangan dulu dong. Tugas saya masih banyak. Kita semua ayo bertobat bersama-sama. Kita robah cara berpikir kita, pikiran kita ambil pikiran Kristus. Supaya kita datang mau selamatkan kepada orang-orang di sekitar kita, sanak keluarga kita. Ayo kita bawa percaya kepada Yesus. Karena waktu ini adalah waktu yang singkat. Amin. Jadi kesukaan besar itu bukan bicara harta, bukan bicara kekayaan saudara. Tapi kesukaan besar itu ketika Yesus hari ini ada dalam setiap hati saudara dan saya. Dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kita lihat tentang the glory of Christmas. Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Roma 3 ayat 23 sampai ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, ketika saudara dan saya dari awal manusia itu, waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, Allah menciptakan manusia itu sempurna. Saudara harus tahu ini, bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang cacat. Allah menciptakan manusia sempurna di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Tapi di dalam kesempurnaan manusia itu, manusia mengambil satu keputusan yang namanya saudara power of choice, pilihannya. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah diberikan power of choice. Allah memberikan pilihan. Makanya kenapa hari ini banyak orang sulit bertobat? Karena power of choice itu Allah tidak mau melanggarnya. Karena kalau ketika Bapa kita di surga sudah berikan power of choice itu kepada kita, pilihan itu di tangan kita. Allah tidak akan pernah memaksa hidup saudara dan saya untuk kemudian kita dibuat sama seperti robot, tidak. Jadi waktu kemudian Allah menciptakan manusia yang pernah sempurna di Taman Eden, power of choice itu dilanggar oleh manusia. Dengan dia makan buah terlarang, artinya dia jatuh di dalam dosa. Itu yang membuat kemuliaan Allah itu hilang. Yang membuat kita dikuasai oleh ketakutan. Betul ya? Karena dosa itulah yang membuat hari ini saudara dan saya dikuasai oleh ketakutan. Kalau bukan dosa nggak mungkin kita takut. Karena dosa itu yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Makanya saudara, saya belajar kalau saya baca kitab Kejadian. Saudara kalau perhatikan baik-baik, manusia itu kalau jatuh dalam dosa, itu pasti jawabannya ngaco. Karena waktu Allah datang kepada Adam, waktu mereka sudah makan buah terlarang, waktu Allah tanya sama Adam, Adam di mana kamu? Allah tanya posisi Adam di mana? Tapi Adam jawab, aku telanjang. Enggak matching. Nanya di mana, jawab telanjang. Karena dosa. Ada kesalahan. Saya lihat begitu, saya belajar tanya anak saya, kalau saya tanya apa, dijawab apa, berarti ada sesuatu. Ada yang dia sembunyiin. Betul ya? Saya tanya sama pegawai saya, staf saya, kalau saya nanya apa, dia jawab apa. Oh ada something ini. Saya mesti kejar. Saya mesti bongkar, ada dosa. Ini rahasianya saudara. Tapi jangan saudara pulang ribut loh. Kamu tak tanya ini, jawabnya ini. Pasti dosa. Bukan itu saudara. Ya kan? Firman itu tidak membuat kita ini hari ini ribut dan bertengkar. Tapi firman itu membawa jalan hidup saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Untuk hidup dalam perbuatan baik. Itu saudara.
Jadi saudara, hilang kemuliaan. Makanya kemudian ayat 24 kemudian dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi yang kedua saudara, kemuliaan itu saudara dikembalikan lagi kepada manusia ketika Bapa atau Allah itu menjadi Yesus Kristus. Makanya saudara hari ini, kalau ada hamba Tuhan yang bilang begini, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat. Saya bilang orang ini agak sakit jiwa. Betul nggak saudara? Sampai kemudian dia bilang, Bapak itu anaknya 3. Saudara kan ada toh? Ini pura-pura nggak tahu. Sebab saya ini gembala media, jadi suka cari-cari di media lagi. Ini banyak, saya lihat ini pendeta-pendeta ini saudara, tiba-tiba halusinasi, ngomongnya ngalor ngidul saudara. Nah tugas gereja kita ini harus luruskan. Dia bilang ada 3 anak. Yang pertama Lucifer. Lucifer katanya berontak. Anak yang kedua Adam, gagal. Anak yang ketiga Yesus baru sempurna. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak itu gak ada anak 3. Anaknya cuma 1, tunggal, Bapak menjadi Yesus Kristus. Itu kunci mati saudara. Jadi saudara dan saya hari ini kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita tidak ada melekat di dalam Kristus, maka saudara dan saya hari ini saudara, kita akan terputus dari Dia. Jadi saudara gampang. Kalau saudara bilang begini, Pak, saya mau cari kemuliaan Tuhan. Saudara mau ke Amerika, ke Eropa, mau cari toko kemuliaan, tidak ada. Kalau di Manado banyak toko-toko glory saudara. Glory Mart. Tapi nggak jual kemuliaan dia saudara. Saudara hari ini nggak usah bingung cari dengan kata kemuliaan itu. Karena kemuliaan itu hari ini sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Waktu kita beriman, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemuliaan itu sudah ada dalam hidup kita. Makanya saudara, kita ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saya kalau dengar lagu tadi saudara yang diciptakan oleh Pak Fengki. Sampai ku menjadi milik kepunyaan kesayangan Tuhan. Saya mau nangis saudara. Sampai saya bilang begini, Tuhan siapa saya? Siapa kita ini manusia? Kita manusia ini gak ada yang baik saudara. Gak ada yang baik. Kalau kita ada di dalam Kristus baru kita jadi baik. Gak ada yang baik saudara. Karena dosa itulah. Makanya saudara dan saya hari ini, kalau saudara dan saya semua kita mulai kembali saudara, tidak kembali kepada Kristus, maka saudara dan saya akan kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Saya kadang-kadang saudara di Manado ini, saya kemarin dengan Pak Fengki di Manado, karena kami pas ada jalan-jalan juga. Saya bilang sama Pak Fengki, saya di Manado sekarang mesti hati-hati Pak. Dia tanya kenapa hati-hati. Soalnya wajah saya banyak nampang sekarang. Jadi orang kalau lihat saya, langsung begini-begini. Terus saya bilang ini cilaka ini. Ini gaya ini udah gak boleh gaya tuku lagi. Ya kan, udah gak boleh gaya, orang Surabaya bilang gerapia, sudah gak boleh begitu lagi saudara. Mesti gayanya jaim sedikit. Mau begini-begini saudara, ya kan. Tapi karena apa saudara, saya tahu. Saya kadang-kadang kalau sejarah jujur pribadi, saya gak suka seperti itu. Pakai foto, nampang dan sebagainya. Gak enak kadang-kadang saudara. Tapi saya tahu karena Tuhan mau angkat hidup kita, hidup saudara dan saya. Tapi ketika Tuhan angkat, jangan kemudian jadi sombong. Gak pakai foto ngambek. Ada saudara pendeta di BS ini. Gak dikasih pakai foto ngambek. Mau keluar dari gereja. Apalagi lupa pasang dia punya gelar. Ini kan banyak pendeta gelar sekarang. Pendeta jadi-jadian. Saya bilang hari ini saudara, kita ini gak ada apa-apa. Kalau ada Yesus dalam hidup saudara dan saya, kita yang nothing menjadi something. Jadi saudara kita gak boleh sombong. Dan kita gak usah bingung cari kemuliaan di mana-mana saudara.
Karena ketika Yesus ada di dalam setiap hidup saudara dan saya, maka kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidup kita. Makanya gereja ini kasih kepada saudara apa? Mega project karakter Kristus. Kapan saudara dan saya bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan? Bukan saudara kemudian pakai baju putih-putih, saudara pakai apa, sepatu putih, topi putih. Topi miring saudara. Nah itu, pakai tongkat, black label. Bukan itu saudara. Jadi saudara dan saya hari ini kemuliaan Tuhan itu akan nampak dari hidup saudara dan saya lewat apa? Karakter Kristus. Saya bilang gak gampang, saya ini orang Manado. Orang Indonesia Timur itu, ya Bung Niki ya, kita ini orang Indonesia Timur ini, gak ada yang bisa ngomong lembat lembut saudara ya. Saya dikasih tahu Pak Fengki, dia bilang kamu itu jadi orang Kristen itu mesti lemah lembut. Saya bilang Pak sorry Pak, orang Manado ini ngomongnya to the point. A bilang A, B bilang B gitu. Iya tapi kan lemah lembut, kamu tuh bisa, bukan munafik loh. Gaya jawabnya. Saya bilang gak gampang saudara. Kita manusia itu paling tidak suka ditegur. Kalau kita sudah merasa aku adalah aku. Gak usah gabung dengan yang lain. Pokoknya saya modelnya begini. Tapi saya bilang tidak. Karena firman Tuhan berkata hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti itu apa? Berarti hidup kita yang fana ini saudara. Kita harus adopsi daripada sifat Kristus supaya melekat dalam hidup kita. Kalau sifat Kristus ada dalam hidup saudara dan saya, saudara nggak usah takut. Saudara mau berjalan, Kristus yang bela hidup saudara dan saya. Yang ketiga saudara, Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu adalah Allah saudara ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini saudara, kalau saudara lihat ayat ini saudara nggak usah bingung. Yesus itu adalah Allah. Terus kemudian dikatakan ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ini yang luar biasa saudara. Bayangkan Yesus itu adalah Allah, dia dari sorga, tempatnya enak saudara, tempatnya nyaman. Dia turun ke dunia ini saudara. Dan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara saya bilang kuncinya Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya cuma satu. Belajar hidup dalam merendahkan diri. Kalau kita sudah merendahkan diri berarti sifat Yesus ada dalam hidup kita. Terus kemudian dikatakan ayat yang ke-9. Itulah sebabnya karena dia merendahkan diri. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara hari ini kalau kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kemuliaan Allah Bapa ada juga dalam hidup saudara dan saya. Artinya yang ketiga Tuhan mau kita tahu bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Hari ini apa yang menjadi masalah hidupmu? Omset sedang turun. Betul ya? Ini wajah-wajah omset turun semua. Susah Pak. Saudara ke depan saya memang tambah susah. Tambah susah. Saya juga kan pelaku bisnis. Sama saudara. Tambah hari tambah pasti. Tapi yang luar biasa saudara kalau omset turun saudara tetap sukacita berarti ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Berarti bukan duit yang jadi Tuhan hidup saudara dan saya. Makanya firman Tuhan bilang begini. Di mana hartamu di situ hatimu. Saudara saya lihat kadang-kadang begini. Kita ini melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita. Tapi yang jadi masalah waktu Tuhan berkati kita itulah ujian terbesar saudara. Saya lihat banyak saudara, ini saya tidak mau sebut nama di base ini. Banyak saudara.
Nggak di Jakarta, di tempat lain lah. Karena di tempat lain saya ngomong Jakarta. Karena kita rata-rata ini kan kita saudara di base ini kan semua rata-rata saudara ini tidak full time. Ini pendeta-pendeta, masih banyak bisnis. Saudara saya bilang begini, saya suka ngomong sama teman-teman pebisnis yang ini. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita, kalau kita melayani itu pasti Tuhan jamin, Tuhan pelihara hidup kita. Tapi yang masalahnya begini, waktu Tuhan kasih berkat ke kita, sebenarnya kita harus sadar berkat itu supaya menjamin hidup kita, kita ini nggak bingung-bingung. Tapi kita ini kadang-kadang waktu diberkati ini kita bingung mau invest kemana ini duit. Itu yang membuat saudara hancur lagi. Saya saudara nggak seperti itu. Dulu saya sempat bilang begini, saya sempat komplain sama Tuhan. Tuhan, aku ini melayani. Itu dibandingkan teman-teman saya sebut Tuhan. Ada namanya juga di sini. Dia ini Tuhan. Dia enggak kemana-mana, saya keliling kemana-mana. Saya sedikit curhat, komplain sama Tuhan. Tapi kok perusahaan saya cuma satu Tuhan. Dia ini kok tambah, saya dengar dia tambah buka perusahaan ini. A, B, C, D. Udah 5 perusahaannya Tuhan. Kenapa saya cuma satu Tuhan? Seperti suara bilang begini sama saya. Mana kamu pilih? Perusahaan 5 hasil 1, perusahaan 1 hasil 5. Saya bilang 1 hasil 5 dong Tuhan. Ya itulah kamu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tapi saudara itu proses. Dan mulai saat itu, jujur saya mau ngomong dari atas mimbar ini. Saya tidak mengejar lagi harta, saya tidak mau jadi kaya. Karena bagi saya Yesus sudah cukup dalam hidup saya. Saya bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri saudara. Walaupun Inggris saya 1, 2, 3 saja. Tapi saya bisa keliling saya kemana-mana. Saya enjoy. Hari Minggu saya pelayanan, hari biasa saya duduk-duduk di taman. Sampai teman-teman saya bilang, gila kamu kayak orang konglomerat. Hartamu banyak. Saya bilang memang Bapakku di sorga hartaku banyak. Karena saya diberikan fasilitas oleh Tuhan. Karena selama saya hidup di dunia ini saya harus menikmati. Karena saya punya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Jadi apa? Persoalan, masalah, perusahaanku, keluargaku, semua di bawah nama Yesus. Kalau saya mengutamakan nama Yesus, maka saya percaya Tuhan pasti akan menyertai hidup saudara dan saya juga. Amin. Satu ayat lagi saudara. Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Terus ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi waktu Musa tanya kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Allah, siapa namamu? Dia bilang, aku adalah aku. Eye eser eye. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ayat yang ke-15 kemudian dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Tidak sampai di situ. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah tidak pernah menyatakan namanya. Allah bilang begini sama Musa, kamu mau panggil aku Yehova boleh? Kamu mau panggil aku Yahweh boleh? Nggak masalah. Kamu mau panggil aku El Gibor, El Shaddai? Tidak masalah. Itu nama sebutan. Nama sebutanku untuk selama-lamanya dan itulah nama sebutan untuk turun-temurun. Tapi kemudian kita lihat Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Keluaran 6 ayat 2 sampai 3 kemudian berkata begini, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Terus ayat 3 dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Gibor, Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi waktu Musa tanya kepada Allah itu siapa namanya, Allah tidak menyatakan. Karena Allah sedang menyimpan namanya. Karena Allah akan turun ke dunia. Makanya Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud.
Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah nama di atas segala nama. Itulah nama yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saudara boleh panggil nama Allah, nama Yahweh, nama Yehova, silakan. Tapi nama Bapa kita di surga yang bisa menyelamatkan adalah nama Yesus. Hari ini nama itu ada dalam hidup saudara dan saya. Jangan kau tukarkan nama itu dengan kedudukan, kehormatan, dengan jabatan, dengan kekayaan. Karena nama itu di atas daripada segala-galanya. Dan malaikat Tuhan yang menyampaikan kepada Maria, namai anak ini Yesus. Yesus itu bukan nama buatan daripada Yusuf dan Maria. Tapi nama itu yang sedang disimpan ribuan tahun di sorga saudara. Dan nama itu hari ini sedang turun di dunia. Dan ada dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Biar terang kasih Tuhan hari ini tetap menyala dalam setiap hati kami. Dan supaya kami boleh melihat ada satu rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang harus kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada kesedihan Tuhan. Hari ini ada dalam setiap hati mereka. Karena mungkin Natal kali ini Tuhan, mereka kehilangan suami. Mereka kehilangan istri. Kehilangan anak. Kehilangan sanak keluarga. Tapi kami percaya Tuhan, Natal kami menjumpai Yesus. Natal kami berjumpa dengan Yesus. Dan bagi kami hari ini Tuhan, Natal bicara kesukaan besar. Terima kasih Tuhan. Biar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami bawa terang Kristus itu Tuhan. Supaya akan menerangi Tuhan dunia yang gelap ini Bapa. Dan supaya orang-orang di sekitar kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai hidup kami Tuhan. Supaya melalui hidup kami ya Bapa, kami akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Kami mau bersyafaat untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami yang Kau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa, hamba berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima dan membalasnya berkali-kali lipat. Tuhan menerima persembahan kami sebagaimana persembahan Habel bukan Kain. Tuhan memberkati setiap pekerjaan daripada umat-Mu. Rumah tangga mereka, kesehatan mereka, sampai ke anak cucu mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari dalam hati saudara dan saya terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menjadikan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa bijaksana, kudus dan berjaga-jaga, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar di dalam kasih semula kekudusan kebenaran, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas.